Anggota kita tim 7 Andi Ferdiansyah, Muhammad Yasa Farhan, Muhammad Rizky Iqbal, dan Sidki Al-Masudar. Selanjutnya desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi dari produk yang akan dihasilkan dan juga secara simultan untuk meminimalisasi biaya produksi. Perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuan aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah pengembangan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan antisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Selanjutnya operasi produksi. 4 segi yang harus menjadi pertimbangan dari aktivitas operasi produksi sebagai berikut. A. Bahan baku yang digunakan. B. Jam tenaga kerja yang digunakan. C. Lama operasi mesin yang dilakukan. D. Serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Akuntansi biaya. Tiga tujuan utama dan sistem akuntansi biaya sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang biaya yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. 2. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan keuangan produksi. 3. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya dalam lingkup manufaktur memiliki alur fungsi tersendiri. Total biaya operasi terdiri atas 2 elemen, yaitu biaya manufaktur dan biaya komersial. Biaya manufaktur juga disebut biaya produksi atau biaya pabrik. Biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari 3 elemen biaya. Ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung disebut biaya utama atau prime cost. Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik disebut biaya komersial secara khusus. Aktivitas dalam siklus produksi dijelaskan dalam halaman itu. Ini definisi siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi yang berulang dan terus-menerus untuk mengubah bahan baku menjadi materi, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, manufaktur, pengendalian kualitas, hingga pengemasan dan distribusi. Tujuan utama siklus produksi menghasilkan produk jadi yang efisien, hemat biaya, dan sesuai standar. Meminimalkan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk dari bahan baku hingga siap kirim. Juga mengoptimalkan sumber daya yang ada. Juga memastikan kepuasan pelanggan dengan produk berkualitas tinggi yang dikirim tepat waktu. Ini ada gambar. Ini gue mau bacain cara aktivitas produksi. Di awal ada produksi. Departemen produksi itu dia mendesain produk. Lanjut ke departemen pembelian. Dia update data bahan baku. Bahan baku itu ada apa enggak? Kalau enggak, berarti sudah cukup ini. Kalau memang ada bahan bakunya, departemen produksi dia membuat anggaran produksi. Terus perencanaan produksi juga membuat jadwal produksi. Habis ada jadwal, lanjut ke sistem dan konfigurasi. Dia mencetak spesifikasi produk. Lanjut ke pegawai gudang mengirimkan bahan baku ke departemen produksi. Nah, departemen produksi ini membuat produknya. Lanjut menghitung biaya produksi dan diakhiri dengan pekerjaan departemen penjualan, yaitu menjual kemas. Selanjutnya pengendalian dan ancaman dalam aktivitas siklus produksi. Yang satu itu ada desain produk yang tidak baik, yaitu risikonya dapat mengakibatkan peningkatan biaya itu seperti ini. Misalnya biaya produk yang sudah telah dibeli kemudian bahwa desain produknya belum sempurna. Kemudian ada kelebihan atau kekurangan produksi. Kemudian ada produksi. Kan adalah kendala lain untuk mencegah risiko ini, pencurian persediaan dan aktifat tetap juga menjadi risiko yang bisa terjadi pada risiko ini. Lanjut ada kinerja yang tidak baik adalah salah satu ancaman pada operasi produksi. Adapun ancaman lain dalam aktivitas adalah kehilangan inventory dan aset tetap karena bencana alam atau sebagainya. Kemudian ada pencatatan dan data aktivitas produksi yang tidak dapat melakukan aktivitas penjagalan produksi serta mengganggu kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas. Selanjutnya adalah evaluasi. Soal pertama, sebutkan 4 aktivitas utama dalam siklus produksi. Keempat aktivitas utama dalam siklus produksi adalah
Yang pertama ada desain produk, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan produksi, yang ketiga operasi produksi, yang keempat ada akuntansi biaya. Soal kedua, apa tujuan aktivitas desain? Tujuan aktivitas desain produk adalah mendesainkan sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi dari produk yang akan dihasilkan, dan juga secara simultan meminimalisasikan biaya produksi. Latihan soal yang ketiga adalah apakah perbedaan metode perencanaan produksi dengan menggunakan MRP dan JIT? Jawabannya, dalam metode MRP dicari pola keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sementara itu, dalam metode JIT, tujuan yang ingin dipaparkan adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku atau raw material, barang dalam proses atau work in process, dan barang jadi atau finished goods. Yang keempat, sebutkan 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya. Yang pertama adalah memberikan informasi biaya yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua adalah memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta harga produk penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Soal kelima yaitu sebutkan 4 kategori biaya yang digunakan dalam menghitung biaya 5 produksi. Contoh kategori biaya yang digunakan dalam menghitung biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga mesin dan peralatan cok, yang keempat overhead pabrik MD. Soal ke-6, sebutkan 3 resiko kelemahan yang biasanya terjadi dalam siklus produksi. Yang pertama ada desain produk yang kurang baik, yang kedua kelebihan atau kekurangan produksi, yang ketiga ada pencurian persediaan. Selanjutnya soal ke-7, apakah permasalahan yang dapat ditimbulkan karena desain produk yang kurang baik? Jawabannya, risiko desain produk yang kurang baik dapat mengakibatkan peningkatan biaya di beberapa lini. Soal ke-8, upaya pengendalian apakah yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko pencurian persediaan? Jawabannya, untuk menghindari risiko pencurian persediaan, akses fisik harus dibatasi dan setiap perpindahan produk harus didokumentasikan. Latihan soal yang ke-9 adalah prosedur pengendalian apakah yang dapat dilakukan untuk menghindari pencatatan aktivitas produksi yang tidak tepat. Jawabannya, prosedur pengendalian terbaik untuk menghindari risiko pencatatan aktivitas produksi yang tidak tepat adalah mengoptimalisasikan pengumpulan data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang mudah banyak digunakan. Yang soal 10, efek jangka panjang apakah yang dapat terjadi akibat pencurian persediaan? Jawabannya, efek jangka panjang akibat pencurian persediaan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menganalisis kinerja keuangan dan dalam kasus persediaan dapat mengakibatkan kekurangan produksi.